Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Hilairi Aritonang. Saya merupakan mahasiswa Perbanas, jurusan Manajemen Kelas Karyawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing dan menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah pengembangan manajemen, yaitu The Reality of SHRM. Topik ini merupakan salah satu dari chapter dari buku Armstrong Handbook of Strategic Human Resource Management tahun 2021. SHRM didasarkan pada ide bahwa dengan memiliki kerangka kerja yang disepakati dan dipahami untuk mengembangkan dan menerapkan strategi sumber daya manusia, organisasi dapat lebih efektif menyesuaikan praktik manajemen sumber daya manusia dengan tujuan perusahaan dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, SHRM itu membantu organisasi dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan kompetitif dan tujuan jangka panjangnya. Nah, kata kunci yang saya ambil di sini adalah kerangka kerja, efektif, dan keunggulan kompetitif. Saya menampilkan dua perbedaan eh, pada bagian atas. Dasar pemikiran untuk SHRM ini adalah keuntungan yang dirasakan dari memiliki dasar yang disepakati dan dipahami untuk mengembangkan dan melaksanakan pendekatan manajemen sumber daya manusia yang memperhitungkan rencana dan prioritas korporat organisasi, serta konteks yang berubah di mana organisasi tersebut beroperasi. Seperti halnya yang dikomentari oleh Dyer dan Holder tahun 1988. SHRM ini seharusnya menyediakan kerangka kerja yang bersifat menyeluruh, berbasis kontingensi dan integratif. Tetapi pada realitanya, tinjauan literatur oleh Armstrong dan Brown menunjukkan bahwa SHRM ini lebih sering menjadi konstruksi akademis daripada gambaran dari realitas formulasi dan implementasi strategi di dalam organisasi tersebut. Nah, mereka berdua ini menyimpulkan bahwa SHRM ini mungkin memiliki ide yang penting, tetapi istilah teknis yang digunakan bisa menghambat pengelolaan orang agar benar-benar menjadi lebih strategis untuk tujuan organisasinya. Nah, untuk lebih dalamnya, penelitian yang dilakukan oleh Brown dan rekan-rekannya untuk Institute for Employment Studies atau IES menemukan bahwa istilah HRM jarang digunakan dalam bahasa HR saat ini. Bahkan peta profesi baru CIPD tidak menyebutkan istilah ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun HRM penting secara akademis, namun kurang memiliki signifikansi praktis. Pentingnya SHRM hanya terwujud ketika para profesional HR dan manajer garis bekerja sama untuk menerapkan praktik manajemen strategis dan mengembangkan strategi sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan organisasi mereka. Nah, artinya SHRM ini hanya akan menjadi relevan dalam konteks nyata ketika diimplementasikan secara efektif oleh praktisi di lapangan. Saya juga menampilkan pendapat dari beberapa ahli. Nah, yang pertama itu adalah tahun 1999 yang bertanya, apakah HSRM ini juga bermanfaat bagi karyawan serta organisasi mereka? Dia mengamati bahwa hampir semua penelitian HSRM mengambil sudut pandang manajerial atau organisasi, dengan penekanan pada konsekuensi untuk kinerja organisasi. Ini menunjukkan bahwa HSRM itu mungkin meningkatkan bottom line perusahaan, tetapi juga dapat merugikan karyawan ketika pekerja dilihat sebagai komoditas. Nah, untuk pendapat kedua dari Kaskio tahun 2015, beliau berpendapat bahwa dalam penelitian HSRM, kinerja organisasi itu kadang-kadang hanya dilihat dari hasil operasional, seperti produktivitas, kualitas, pelayanan, dan inovasi, dan hasil keuangan atau return on assets, return on equity, pertumbuhan penjualan, kinerja keuangan secara keseluruhan. Namun, seperti ini ditekankan oleh Bier dan kawan-kawan, kinerja harus dirangkum lebih luas untuk mencakup memenuhi tanggung jawab etis dan sosial perusahaan, termasuk kepuasan kerja, demokrasi industri, dan keadilan distributif. Bier dan kawan-kawan tahun 2015
meninjau keadaan perspektif ini setelah 30 tahun. Mereka menyatakan bahwa kita perlu mengambil pendekatan yang lebih luas, lebih konstekstual, lebih multilapisan yang didasarkan pada kebutuhan jangka panjang dari semua pemangku kepentingan relevan. Mereka juga berargumen bahwa menciptakan, memelihara, dan mengembangkan budaya kepercayaan di antara berbagai pemangku kepentingan harus menjadi fundamental dari pendekatan multi pemangku kepentingan. Kesimpulan yang dapat diambil itu adalah HSRM ini terlalu fokus pada kepentingan pemilik saham dan pemimpin bisnis, sementara kurang memperhatikan untuk kepentingan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Ini bisa berarti bahwa meskipun perusahaan mungkin sukses secara finansial, karyawan bisa merasa terabaikan atau merasa sebagai komoditas. Beberapa ahli berpendapat bahwa SHRM harus memperhitungkan kebutuhan semua pihak yang terlibat, seperti karyawan, manajemen, masyarakat, dan pemerintah, untuk mencegah kegagalan jangka panjang. Mereka juga menyoroti pentingnya menciptakan kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan agar sistem SDM dapat berfungsi dengan baik. Saya mengambil golden picture yang mana di sini terdapat HRM, Human Resource Management, dan berbagai pemangku kepentingan yang lainnya. Yang mana dalam gambar ini kita dapat melihat bahwa tidak hanya satu pihak saja yang dapat menyukseskan atau membuat tujuan perusahaan menjadi tercapai. Ya, termasuk di dalamnya ada employment, training, employee recruitment, rewarding, business value, success, dan strategic objective. Saya mengambil jurnal review dengan judul mengoptimalkan modal manusia, strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan. Jurnal ini merupakan jurnal manajemen Vol 4 nomor 2 tahun 2023 dengan penulis Nanang Basuki. Temuan pada jurnal review ini adalah jika dikaitkan dengan Key tahun 1999 menyoroti bahwa penelitian HRM cenderung fokus pada keuntungan organisasi dengan sedikit perhatian terhadap dampaknya pada karyawan. Pada Kaskio tahun 2015 menambahkan bahwa evaluasi kinerja organisasi dalam HRM harus mencakup aspek etis dan sosial perusahaan, bukan hanya metrik keuangan dan operasional saja yang harus diperhatikan. Nah, hasil dari jurnal tentang strategi manajemen sumber daya manusia ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih luas dan konstekstual dalam SRM, termasuk integrasi inovasi, keberlanjutan lingkungan, etika, dan tanggung jawab sosial. Fleksibilitas organisasi, penggunaan teknologi, tanggung jawab lingkungan, etika bisnis, pengembangan kepemimpinan adaptif, dan kolaborasi tim juga penting untuk pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan dan daya saing di era bisnis yang berubah. Untuk best practice-nya, saya mengambil dari Danone, di mana Danone Indonesia ini meraih penghargaan nih di bidang pengembangan dan kesejahteraan karyawannya, dan dapat dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Berikut saya sematkan untuk video terkait dari materi saya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.